pemilik kendaraannya. Pemirsa, inilah 7 kecelakaan yang paling merugikan tahun 2015 versi On The Spot. September 2015, penumpang kereta rel listrik komuter lain tujuan Jakarta Kota Bogor mengalami tabrakan di stasiun Juanda, Jakarta. Kereta tujuan Bogor dengan nomor KA 1156 menabrak kereta bernomor KA 1154 dengan tujuan yang sama. Saat KA 1156 memasuki stasiun Juanda, ternyata KA 1154 masih belum diberangkatkan. Gerbong wanita dari rangkaiannya 1156 pun menabrak gerbong belakang KA 1154. Tabrakan ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun sebanyak 42 korban yang terdiri atas penumpang dan masinis harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Dilansir dari kompas.com, Direktur Utama KAI Komuter Jabodetabek Muhammad Nurul Fadilah mengatakan, kecelakaan ini mengakibatkan kerugian mencapai 20 miliar rupiah. Sebanyak 20 gerbong dipastikan tidak bisa lagi digunakan, sedangkan satu gerbong saja harganya 1 miliar rupiah. Jadi jika ditotal dari 20 gerbong menjadi 20 miliar. Dan karena pertimbangan keselamatan, tidak ada rencana untuk memperbaiki gerbong-gerbong yang rusak. Kecelakaan yang juga menimbulkan kerugian besar adalah kecelakaan pesawat Germanwings yang jatuh di pegunungan Alpen pada 26 Maret 2015. Kecelakaan ini terjadi diduga karena co-pilot pesawat Germanwings, Andreas Lubitz, sengaja mengunci kokpit agar pilot tidak bisa masuk ke dalam kokpit, kemudian mengatur autopilot pesawat ke lokasi jatuhnya pesawat. Selain kerugian pesawat yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah, maskapai juga harus membayar ganti rugi seluruh penumpang yang tewas dalam kecelakaan ini. Untuk setiap korban yang tewas, maskapai diwajibkan membayar sekitar 2 miliar rupiah. Maka untuk 144 penumpang diperkirakan biaya yang harus dikeluarkan sekitar 290 miliar rupiah. Ada beberapa perusahaan asuransi yang membantu pihak maskapai untuk membayar ganti rugi kepada keluarga korban. Perkiraan biaya ini mengacu pada perjanjian internasional yang dikenal sebagai Montreal Convention pada 1999. Dalam perjanjian tersebut, sebuah maskapai diharuskan membayar ganti rugi pada korban kecelakaan berdasarkan perhitungan aset yang dimiliki. Namun perkiraan biaya tersebut bisa lebih besar lagi, mengingat penumpang yang tewas pada kecelakaan itu ada yang berasal dari luar Jerman seperti Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat. Sabtu 3 Oktober 2015, terjadi sebuah kecelakaan pada balapan yang diikuti mobil-mobil klasik mewah dari tahun 1950-an. Sebuah mobil Aston Martin DBR1 hancur setelah bertabrakan dengan Jaguar XK 120 dan Austin Healey 100. Mobil Aston Martin DBR1 milik Adrian B. Korf ini ringsek di bagian depan dan belakang. Harga mobil mewah ini ditaksir mencapai 20 juta pound sterling atau sekitar 432 miliar rupiah. Mobil balap legendaris yang pernah menduduki posisi kedua dalam balapan ini terpaksa mengakhiri lombanya dan dibawa ke bengkel khusus untuk diperbaiki. Biaya perbaikannya diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Para pencinta mobil klasik sangat menyayangkan kecelakaan ini, namun pemiliknya sendiri merasa cukup senang dengan balapan ini. Selain membahayakan nyawa sendiri dan orang lain, mengemudi di bawah pengaruh alkohol juga bisa membuat rugi puluhan miliar rupiah. Seorang pria berusia 26 tahun menghancurkan sebuah supercar kelas wahid asal Swedia, Koenigsegg Agera, yang harganya mencapai 2,7 juta pound sterling atau 56,2 miliar rupiah. Kejadian yang terjadi di awal Desember ini membuat pengemudi mabuk bernama Liu ditahan. Media lokal di Tiongkok menyebut insiden ini sebagai kecelakaan paling mahal di negeri itu. Menurut saksi mata, Liu kehilangan kendali dan mobil super mewah yang dikendarainya menabrak penghalang trotoar.
Setelah menabrak, Liu yang masih dalam keadaan mabuk tidak juga beranjak dari mobilnya selama 2 jam hingga polisi datang. Petugas pun menahan Liu dan membawa mobilnya ke salah satu bengkel terdekat. Namun sepertinya tidak ada bengkel di Tiongkok yang mampu memperbaiki mobil mewah yang baru dikirim langsung dari negeri asalnya, Swedia ini. Diperkirakan mobil ini belum memiliki asuransi dan harus diterbangkan kembali ke Swedia untuk diperbaiki. Salah satu gelandang tim nasional Chile, Arturo Vidal, merah berlogo kuda jingkrak yang dikendarainya ini mengalami kecelakaan dan rusak parah. Ketiga orang yang berada di mobil itu terluka, termasuk Vidal. Sedangkan mobil sport seharga 230.000 pound sterling atau sekitar 4,7 miliar rupiah ini rusak parah. Belum diketahui biaya perbaikan mobil ini karena hampir seluruhnya ringsek. Setelah dirawat, Vidal harus ditahan dan melalui serangkaian pengadilan akibat tuduhan mengemudi dalam kondisi mabuk. Kecelakaan mahal lainnya terjadi di Hotel Sheraton Qatar pada 2 Desember 2015. Seorang pria yang mengendarai mobil Mercedes-Benz berwarna putih menabrak Rolls-Royce yang tengah parkir. Menurut metro.co.uk, seorang juru bicara hotel mengatakan bahwa pria ini terlihat sedang berputar untuk mencari parkiran. Namun ketika menemukan sebuah tempat kosong, ia menabrak mobil Rolls-Royce mewah yang sedang parkir. Polisi segera mengawal dan menahan pria yang bukan tamu hotel ini karena telah merusak properti tamu hotel. Kedua mobil mengalami kerusakan. Dari hasil pengamatan, ditaksir biaya perbaikan mobil mewah ini bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Kecelakaan yang memakan banyak kerugian lainnya adalah kecelakaan pesawat Trigana Air pada 16 Agustus 2015. Kecelakaan ini membawa 49 penumpang serta 5 kru pesawat. Tidak ada korban selamat pada kecelakaan tragis ini. Pihak manajemen Trigana Air Service menyatakan akan memberikan ganti rugi kepada setiap penumpang dan kru sebesar 1,35 miliar rupiah per orang. Jika ditotal, maka perusahaan ini harus menyediakan dana sebesar 72,9 miliar rupiah, belum termasuk kerugian pesawat yang hancur. Selain perusahaan maskapai penerbangan, dalam pesawat ini ada juga uang sebesar 6,5 miliar rupiah yang dibawa oleh petugas Pos Indonesia. Uang ini merupakan dana program simpanan keluarga sejahtera milik Kementerian Sosial yang akan dibagikan di daerah Oksibil, Papua. Dana ini dikirim secara tunai karena tidak ada bank untuk menyalurkan dana tersebut di Oksibil. Namun Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan dana tersebut sudah diasuransikan.